Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfa Rana Nabila dengan NIM 2304252. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, pertemuan ke-6 dan ke-7, dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP MAP. Baiklah, pada video ini saya akan membahas materi terkait area hukum, di mana terdapat 6 poin pembahasan. Yang pertama, subjek hukum, kedua, objek hukum, ketiga, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, keempat, hubungan hukum, kelima, cakap, dan keenam, kewenangan berhak. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan poin pembahasan subjek hukum. Nah, menurut Sudikno Mertokusumo pada tahun 1988, subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Nah, kemudian Sudikno Mertokusumo pada tahun 1996 menyatakan bahwa subjek hukum itu yaitu adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum. Nah, jadi subjek hukum itu mengarah pada entitas atau individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Nah, dalam subjek hukum itu dapat berupa orang, badan hukum, atau negara. Nah, orang adalah subjek hukum yang paling umum dan mencakup individu manusia. Sebagai subjek hukum, seseorang memiliki hak dan kewajiban seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas properti, dan kewajiban untuk membayar pajak. Namun demikian, tidak semua orang pula dapat melakukan perbuatan hukum. Tidak semua subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum. Nah, itu berkaitan dengan kesanggupan bertindak karena setiap orang yang melanggar hukum harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dalam realitasnya ada beberapa orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atau tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan atau yang diperbuatnya. Nah, mereka itu adalah orang yang belum dewasa. Dewasa ini umumnya berkaitan dengan umur seseorang atau ketentuan usia dewasa di Indonesia telah diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan. Kemudian subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Untuk melakukan perbuatan hukum, selain orang, ada juga badan hukum yang diakui sebagai pembawa hak dan kewajiban. Nah, artinya di sini adalah badan hukum sebagai subjek hukum yang dimana akibatnya badan hukum juga dapat diminta pertanggungjawaban. Nah, ketentuan umum bahwa suatu badan hukum dapat menjadi subjek hukum dengan ketentuan yang pertama adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dan badan yang dibentuknya. Kedua, mempunyai harta kekayaan sendiri. Ketiga, ada organ yang bertindak atas nama badan hukum. Keempat, punya kepentingan sendiri. Dan yang kelima, anggaran dasarnya telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Dan poin pembahasan yang kedua yaitu objek hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, objek ini adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan objek hukum adalah kepentingan yang dilindungi dalam hukum. Jadi secara umumnya objek hukum itu dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum atau yang dapat memperoleh hubungan hukum dan menjadi sumber permasalahan bagi subjek hukum. Karena yang menjadi permasalahan yang menimbulkan hubungan hukum bagi subjek hukum berbeda-beda berdasarkan pembagian hukumnya. Maka objek ini pada setiap jenis hukum juga akan berbeda-beda pula. Seperti dalam hukum perdata yang menjadi objek hukum yaitu benda atau yang dikenal dengan hak kebendaan. Sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kemudian dalam hukum pidana yang menjadi objek hukum yaitu adalah hukum pidana material, di mana hukum pidana material ini berupa aturan-aturan hukum pidana yang mengatur tentang larangan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, demikian objek hukum pidana yang utama terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan jika dilakukan akan dikenakan sanksi pidana. Kemudian dalam aspek hukum administrasi negara dan hukum tata negara
Yang menjadi pokok pembahasannya atau objek hukumnya itu adalah negara. Perbedaan keduanya terletak pada kondisinya, di mana hukum tata negara membahas negara dalam definisi diam, sedangkan untuk hukum administrasi negara membahas negara dalam definisi keadaan negara. Negara dari definisi diam itu yaitu membahas tentang alat-alat kelengkapan negara, hak dan kewenangannya masing-masing, dan hubungan antara keduanya. Nah, sedangkan negara dalam definisi bergerak mengatur mengenai bagaimana alat-alat kelengkapan negara dapat menjalankan fungsinya. Nah, selanjutnya poin pembahasan yang ketiga yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa biasa merupakan kejadian atau peristiwa yang tidak dikaitkan dengan hukum, misalnya tidur, makan, berjalan, dan duduk. Nah, sedangkan peristiwa hukum adalah kejadian atau peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Contohnya, seperti seorang pria menikahi wanita secara resmi. Nah, peristiwa pernikahan atau perkawinan ini tentu menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yakni hukum perkawinan, di mana dalam peristiwa ini timbul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan seorang istri. Pada pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan sedangkan pasal 34 ayat 2 menetapkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian peristiwa hukum ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, dan yang kedua peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Di mana peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum ini yaitu semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, misalnya peristiwa pembuatan surat wasiat dan peristiwa tentang penghibaan barang. Dan yang kedua peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Peristiwa ini merupakan peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, semisal kelahiran seorang bayi dan kematian seseorang. Selanjutnya, poin pembahasan yang keempat yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum ini adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Jadi kesimpulannya, hubungan hukum ini terdiri atas ikatan-ikatan antar individu dengan individu, dan antara individu dengan masyarakat, dan seterusnya. Dengan kata lain, hubungan hukum itu adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum adalah bukan hubungan hukum. Pertunangan dan lamaran misalnya bukan merupakan hubungan hukum karena tidak diatur oleh hukum. Hubungan hukum memerlukan syarat-syarat antara lain. Yang pertama, ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu. Dan yang kedua, ada peristiwa hukum, yaitu terjadi peristiwa hukumnya. Nah, seseorang akan berhubungan dengan hukum dalam hal satu, adanya peristiwa hukum, kedua, adanya perbuatan hukum. Kemudian poin pembahasan yang kelima, cakap. Cakap dalam hukum perdata merupakan sebuah syarat yang harus dilakukan oleh seorang individu atau badan hukum untuk mendapatkan atau melakukan tindakan hukum. Hal ini berarti bahwa seorang individu atau badan hukum harus memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, menuntut hak atau kewajiban, atau mengadakan tindakan lain yang diperlukan dalam kehidupan. Nah, orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa, mungkin sekitaran berusia 21 tahun, dan berakal sehat, dan sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa. Kedewasaan seseorang ini menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum, yaitu dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Orang yang tidak cakap hukum Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang-orang yang belum dewasa, kedua mereka yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa dan pemabuk, dan wanita yang dalam perkawinan atau berstatus sebagai istri. Nah, selanjutnya yang terakhir poin pembahasan yang keenam, kewenangan berhak.
Kewenangan berhak ini didefinisikan sebagai kewenangan suatu individu atau suatu entitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu kehidupan sosial masyarakat yang dia anggap sah karena merupakan hakikatnya sebagai seorang manusia atau pribadi ataupun sebagai entitas hukum. Nah, pengaturan kewenangan berhak tersebut dalam KUH Perdata terdapat pada pasal 2 KUH Perdata dan pasal 3 KUH Perdata. Dari kedua pasal di atas, yaitu pertama pada pasal KUH Perdata, menyatakan secara jelas bahwa manusia pribadi sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan berhak sejak orang tersebut dilahirkan. Bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan, yaitu ketika masih di dalam kandungan ibunya, itu diperkuat dengan kalimat asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Apabila terdapat kata-kata yang salah dalam pengucapan dan sebagainya, saya mohon maaf kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, yaitu Ibu Yulia Hanusalina, SIP MAP. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.